Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa hadana ila tariqat qadiriyah syabadiyah mahsuliya. Wa ja'alana Allah wa yakun zakirin lahu katsira syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ilahi anta mas'udi wa ridha matlubi wa tini mahabbataka wa ma'rifataka. لا حضرات صدورنا في هذا الزمان سيخضر مرشدنا سيد محمد عبد الله صاحب الوصول القادر لمشهد الكامل كما القدس بسره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Syekhuna wa Mursyidina bangsa apalah yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati, kita taati fatwa-fatwanya. Semoga limpahan berkah karomah segala karunia Allah semakin tambah kepada bangsa Abah dan terus terlimpah kepada kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarramin wal-Mukarramin, para alim ulama wa ulama, para kesepuhan khataman dan manaqib, para asatidz da'iyah dan seluruh jamaah Ikhwanul Ahad yang sama-sama hadir pada malam hari ini, berkhusus Sayyidul Bait Sidratul Tukah Fauzan Bayu Sukmaya di Mubarak. Tidak lupa kepada pengatur waktu dan pembawa acara yang mulia Kesan Bahasa Dadang yang saya hormati, yang Allah muliakan. Sujud syukur kita kepada Allah, Ibu Bapak, atas karunia yang paling agung yang telah kita terima hari ini. Artinya karunia yang paling agung itu adalah zikir. Jadi nikmat yang paling agung yang telah Allah turunkan menitun itu adalah zikir. Alhamdulillah kita telah menerima karena itu, sehingga kita bersama-sama menyatakan syukur kita dengan cara memperbanyak mengamalkannya. Dan semoga perjuangan kita masing-masing, yang dari jauh dan yang dari dekatnya, untuk membuktikan cinta kita kepada para wali-wali Allah, sehingga kelak di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka dan beliau-beliau, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man ahabbal awliya wa man ahabbal ulama yursalu ma'ahu. Barang siapa yang ketika hidupnya cinta kepada para kekasih Allah dan mencintai para ulama, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Jadi kita seperti ini adalah untuk membuktikan cinta kita kepada para kekasih Allah. Ibu, bapak, jemaah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang sangat saya hormati,
tidur. Dan wirid ini diterima dari Abah Hanum tahun 60-an kepada bangsa Abah dengan tujuan agar diberikan kekuatan untuk tidak tidur atau tidur tapi sebentar tapi sudah terasa segar. Tidak tidur tapi fisiknya tetap segar. Ini Allahu hafizun hayyun la yanam. Allahu hafizun hayyun la yanam. Dibaca sebanyak sebelum tidur dibaca. Apa Bu? Allahu hafizun hayyun la yanam. Allahu hafizun hayyun la yanam. Allahu hafizun hayyun la yanam. Dibaca sebanyak-banyaknya sebelum tidur. Jadi semua amaliyah yang kita terima dari A sampai Z, amaliyah dari A sampai Z ini baik berupa aurat atau berupa tentang sholat dan apapun untuk amaliyah yang kita terima dari guru agung kita, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk sebagai menyatakan sujud syukur kita kepada Allah, sujud syukur zahir dan batin, sehingga mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi orang yang syakir, tetapi betul-betul menjadi seorang yang asyakur. Karena memang orang yang asyakur ini adalah sangat sedikit sekali. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat itu, qalilan min ibadi asyakur. Sangat sedikit sekali di kalangan hamba-hambaku yang syukurnya tak terhitung. Jadi syakir itu bersyukur, tapi kalau asyakur syukurnya tak terhitung. Ya, jadi saya mengulang yang sudah saya sampaikan. Jadi amalan yang kita terima adalah untuk sebagai asyakur, sehingga sholat sunat syukur nikmat tak terhitungnya jangan lupa terus diamalkan. Bukan hanya dilaksanakan di antara maghrib dan isya, tetapi kapanpun, dimanapun. Ketika kita selesai wudhu, kemudian sholat syukur, wudhu ditambah syukur nikmat, atau mau ditambah tahiyatul masjid boleh. Jadi sudah 3. Bayangin setiap hari seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan setiap hari kita terus meningkatkan amaliyah kita, betul-betul kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang syukurnya tak terhitung. Karena sangat sedikit sekali orang yang syukurnya tak terhitung, sangat sedikit sekali. Baik, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, manqobah tadi, manqobah yang dibaca adalah manqobah 15. Yang dibaca adalah manqobah Syekh Abdul Qadir. Tetapi pada hakikatnya itu adalah manqobah seluruh ahli silsilah, tetapi diwakili oleh Syekh Abdul Qadir. Tadi saya sempat menyampaikan kepada
tentang rumor yang berkembang di internal ikhwan yang dalam hal ini masih banyak orang yang belum mau itba, belum mau takdim kepada para sahabat. Dengan bahasa versi mereka mengatakan, saya sudah sampaikan kalau menyampaikan khobar itu jangan sepotong dan jangan diambil yang enaknya saja. Saya disampaikan karena rumor yang berkembang, pemahaman yang berkembang dikatakan mereka bukan tidak mendengar, bukan tidak tahu tentang sabda Abah Anom yang mengatakan tuturkeun wae aos. Mereka bukan tidak tahu karena memang banyak saksi yang mengetahui dan banyak di antara orang-orang yang mungkin dulu oleh Abang pun ucapan sama seperti kepada saya pada waktu beliau Bapak masih ada. Tetapi dikarenakan mereka tertanam suatu kebencian, tertanam dalam diri mereka sesuatu yang mengganjal, tidak suka, pada akhirnya sesuatu itu datangnya jadi tidak baik, tidak benar, tidak sesuai sesungguhnya. Sehingga yang diambil adalah hanya sepotong. Menurut versi orang-orang yang tidak suka kepada pasal haus, yang dalam hal ini tidak usah saya sebut satu persatunya karena kategorinya sangat banyak. Dia mengatakan kata Abah Anom untuk disuruh nuturkan awas itu bukan untuk mengikuti sebagai muridnya, katanya begitu, tapi diawasi gerak geriknya. Jadi dipelintir bahasa. Saya sampaikan apa? Oh begini, jangan aneh kata Allah, jangan aneh. Ada dalam Qurannya dari dulu. Seperti Nabi Adam ketika diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran, jangan mendekati pohon ini ya. Sajaratul khuldi, jangan dekat-dekat pohon khuldi. Allah memberikan warning, peringatan. Tetapi oleh iblis dipelintir, Adam, kamu itu dilarang dekat-dekat di pohon ini supaya kamu tidak kekal untuk di surga. Panik pelintir, supaya tidak kekal. Sebenarnya kalau kamu mau makan buah ini, kamu akan kekal di dalamnya. Nah, itu asal hukumnya. Jadi jangan aneh. Sudah ada dari dulunya orang-orang, makhluk-makhluk yang suka memelintir berita yang benar. Sudah dari sana. Jadi saya sampaikan kepada mereka, kalau menyampaikan khobar, saya bilang jangan sepotong. Abah Anom kepada saya juga sama menyampaikan itu, tapi diawali dengan kalimat, bahasanya begini, dengan bahasa Sunda, Mas Daus. Ya. Bahasanya kepada saya, kalau upami hoyong terang potret Abah, tuh bagi nunjuk, tuh Abah Anom begitu, tuh tinggal lima aos nyaba aos maksudnya. Upami hoyong kuningan potret apa itu kepada saya, upami hoyong kuningan potret apa, tuh tinggal wae aos, tuturkeunnya aos kepada saya, seperti itu kalimatnya. Jadi kalimat tuturkeun wae aosnya itu sebelumnya ada kalimat dulu, ada ungkapan dulu, bahwa kalau ingin tahu potret apa, tuh lihat saja aos, kata Abah Anom begitu. Sehingga khobarnya seperti itu. Kemudian kalimat perintah kepada saya selanjutnya, tuturkeunnya aos gitu, ikutilah aos. Itu kan
Artinya tidak ada lagi keraguan-keraguan ketika pangsa guru mursyid dan awal tidak ada, mereka sudah diberitahu, nah, sudah ikut saja. Nah, sekarang saya bertanya, masih ada yang ingat tentang kriteria kemursidan menurut koridor tasawuf? Masih ada yang ingat, Bu? Kemursidan menurut koridor di dalam baru tasawuf ada kriterianya, ya. Baik, saya ulangi biar paham. Kriteria kemursidan menurut koridor tasawuf adalah orang yang bertemu dengan Syekh Mursyid sebelumnya, kemudian mendapatkan talqin dzikir dari Syekh Mursyid itu, kemudian mengamalkan tarekatnya dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga dia menjadi sempurna takwanya, baik budi pekertinya, mencapai makom ikhlas, takwanya sempurna, dan terbukti diberi wilayah oleh Allah. Wilayah itu adalah kepengurusan Allah, diberi kewalian dan dilantik oleh mursyid sebelumnya. Jadi dilantik oleh mursyid sebelumnya. Maka ini adalah suatu hujah bagi mereka yang mengatakan nanti juga Allah akan mengirim, katanya, mengangkat mursyid dengan sendirinya. Lantas siapa yang akan melantiknya? Saya ngomong itu Pak Firdaus di hadapan orang itu. Saya bilang benar, tidak salah, kemursyidhan itu Allah yang mengangkat. Tapi jangan sepotong, saya bilang. Karena siapa yang akan melantik, siapa yang akan menguji, siapa yang akan mempersiapkan kalau bukan Syekh Mursyid sebelumnya. Bahkan Abah Aos itu adalah merupakan rujukan Abah Anom yang sudah dipersiapkan selama 44 tahun. Saya juga baru paham baru-baru ini tadi itu. Memang kan kita sudah dengar bahwa Suryalaya itu adalah perpustakaan yang menjadi sumber acuan se-Asia Tenggara, yang memang sudah ada benar-benar khabar seperti itu. Tapi yang dimaksud perpustakaan di sini adalah kalau berdasarkan perpustakaan yang secara hissi, makna biasa seperti perpustakaan pada umumnya, ya tidak jauh beda dengan perpustakaan-perpustakaan di tempat lain. Terdapat di dalamnya kitab-kitab tasawuf yang umum, terdapat yang di Indonesia. Mungkin bahkan kalau boleh saya jujur, untuk kelengkapan referensi kitab-kitab tasawuf yang berkembang di Indonesia khususnya itu masih lebih lengkap Jagat Arash daripada Pondok Pesantren Suryalaya sesungguhnya. Karena Pondok Pesantren Jagat Arash itu mengatakan, berdasarkan saya informasi dari Ki Irfan, itu kitab-kitab tasawuf yang berkembang di Indonesia semuanya hampir sudah ada di sini semua, di perpustakaan Kanzul Arash. Jadi perpustakaan Jagat Arash itu adalah kitab-kitab tasawuf yang ada di seluruh Indonesia sudah ada di perpustakaan Jagat Arash. Makanya kalau dikatakan lebih lengkap secara pengertian perpustakaan secara umum, yang lebih lengkap Jagat Arash daripada perpustakaan di Suryalaya. Ternyata Abah Anom memaksud dengan perpustakaan ini adalah perpustakaan yang hidup, yang bisa menjelaskan berbagai ilmu, yaitu lautan tanpa tepi. Lautan tanpa tepi di sini adalah Abah Aos yang merupakan tidak pernah terganggu oleh apa
sangat mengetahui kedalaman tentang Abah Anom, ya Abah. Jadi alhamdulillah kita sudah tidak ada keraguan-keraguan lagi, karena kita berpijak kepada definisi-definisi atau aturan-aturan main yang memang seharusnya ada berlaku di dalam tarekat, kita sudah ikuti. Tetapi bagi saudara kita yang belum mau mahabbah, belum mau itba, ya tugas kita hanya menyampaikan, ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi tidak usah ikut-ikutan jadi sewot, kita nggak usah. Kita hanya tugas menyampaikan penjelasan sebagaimana yang saya tadi jelaskan. Jadi kriteria mursyid begini. Dan tarekat itu harus ada mursyid yang hidupnya. Sebuah tarekat tidak mesti harus di bawah satu orang mursyid, tidak bisa seperti itu. Jadi sebuah lembaga tarekat itu harus ada mursyid yang hidup, dan harus mutlak ketika mursyid yang awal wafat itu harus mencari guru-guru penggantinya. Kalau memang di antara dalam tarekat itu tidak ada yang layak untuk menggantikan posisi gurunya, maka cari tarekat yang masih ada mursyid yang hidupnya. Sehingga dua golongan manusia tidak akan pernah berada, tidak akan pernah mengetahui tentang keberadaan mursyid. Sabda Abah, dua golongan ilmah nual bakal panggih, tidak akan ketemu dengan yang disebut mursyid. Satu, orang yang tidak butuh, tidak akan tahu, tidak akan pernah tahu apa itu mursyid bagi orang yang tidak butuh. Yang kedua, bagi musuh itu tidak akan pernah ada mursyid itu. Mursyid itu ada hanya bagi orang yang membutuhkan. Seperti kita adalah seorang murid yang dalam hal ini murid yang kotor. Ya, saya katakan mohon maaf, saya adalah seorang murid yang kotor. Ibadah masih lemah, banyak lupa, masih banyak mengikuti keinginan syahwat. Ibadah pun masih lemah, makanya saya butuh bimbingan seorang syekh yang sudah sempurna ilmu, amal, dan akhlaknya. Karena tadi ketika kita mengikuti jejak langkah orang-orang yang suci ini, nanti akan kita dikumpulkan bersama-sama orang seperti ini nanti. Tetapi bagi seorang murid yang sudah sempurna amaliyahnya, tidak perlu bimbingan seorang mursyid, tidak perlu. Saya bertanya, Ibu sudah sempurna amaliyahnya? Belum. Bapak? Berarti kalau merasa belum sempurna amaliyahnya, mutlak harus membutuhkan pembimbing rohani, pembimbing dohir, dan pembimbing batin. Berbicara Syekh Mursyid itu akan memberikan keirsyaadan, akan melakukan pembimbingan, bukan hanya pembimbingan batin, tetapi pembimbingan dohir juga. Pembimbingan batin terjadi ketika ada terjadi pembimbingan yang zahir. Maka jangan aneh, orang-orang yang dalam hal ini sudah tidak memiliki mursyid, perilakunya kembali seperti sedia kala. Jangan aneh. Kalau dulu kita adalah seorang penghujat, tahu penghujat, pencaci, tukang moyok, ya, provokator. Ketika bertemu dengan Syekh Mursyid, itu penyakit itu oleh mursyid diobati, sehingga terjadilah perubahan menjadi lebih baik. Karena sifat baik dari Syekh Mursyid ini dicurahkan, dilimpahkan kepada muridnya, dikarenakan murid ini melaksanakan amalia sesuai petunjuk darinya, sehingga sifat-sifat jeleknya digantikan oleh sifat-sifat baik Syekh Mursyid. Maka terjadilah perubahan.
Ketika Syekh Mursyid tidak ada, maka yang terjadi adalah tidak ada pembimbingan batin. Karena tidak terjadi pembimbingan yang zahir, tidak ada. Sehingga jangan aneh, kembali lagi ke sifat semula. Walaupun pengakuan dirinya seorang pengamal zikir, tetapi perilakunya tidak jauh beda dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal zikir. Kalaulah memang suara halus Abah Anom masih ada dalam dada-dada mereka, tidak akan terjadi apa yang dikatakan ijma, tidak akan terjadi yang disebut penghujatan, tidak akan ada. Kalau suara halus Abah Anom itu masih ada dalam dada-dada mereka, tidak akan terjadi yang disebut maklumah wakil ta'atum, tidak akan terjadi. Sehingga mari kita sama-sama terus untuk senantiasa berhati-hati, karena setan tidak berhenti menggoda kepada kita walaupun kita sudah belajar untuk berzikir kepada Allah. Kemudian agar kita dilimpahi apa itu yang disebut dengan asror-asror dari Syekh Mursyid kita, ulama tasawuf menetapkan dalam 3 hal yang pokok. Jadi ketetapan yang pokok ini mesti ada dalam setiap murid, sehingga ketika yang 3 ini terjadi, si murid akan mengalami proses pendidikan, akan memproses pentarbiyahan ruh, sehingga betul akan mengalami fana, artinya hilang sifat-sifat jeleknya, digantikan dengan sifat-sifat yang baik. 3 yang pokok ini yang menjadi dasar ulama tasawuf menetapkan adalah yang pertama yang disebut dengan bai'at, yang kedua adalah talqin, yang ketiga adalah khilqah. 3 ini. Bai'at dalam arti berjanjinya seorang murid di hadapan syekh untuk mengikuti aturan-aturan, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dari syekhnya. Bai'at ini. Jadi berjanji kita kepada Allah hakikatnya melalui Syekh Mursyid kita untuk mengikuti aturan, mengikuti amalan-amalan. Kemudian yang kedua adalah talqin. Talqin di sini adalah dengan tujuan mencurahkan asror yang ada di diri syekh kepada diri seorang muridnya. Prosesnya adalah talqin. Jadi melimpahkan asrornya itu adalah melalui proses talqin. Beginilah. Saya orang bodoh, tetapi kemudian setelah belajar dzikir dan mendapatkan talqin dari syekh, kok ada perubahan, pola pemahaman jauh berbeda dengan dulu sebelum belajar berzikir. Itu artinya pemahaman yang ada di dalam diri syekh dicurahkan kepada muridnya. Pintunya adalah talqin. Proses pencurahan asror-asror dari diri syekh kepada diri seorang murid, pintunya adalah talqin. Maka jangan aneh, banyak orang yang tadinya kulen, tahu kulen, bebal, tell me, sulit memahami. Tapi ketika sudah mendapatkan talqin dzikir dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh, cara berpikirnya jauh berbeda dengan dulu sebelum dapat. Itu artinya asror yang ada di dalam diri syekh, yaitu tentang asror pemahaman, dilimpahkan kepada muridnya, karena murid tersebut mengamalkan sesuai petunjuk dari syekhnya. Itulah pintunya adalah talqin. Makanya jangan salah niat ketika kita berada di hadapan Syekh Mursyid kita. Aduh, saya salah niat dulu, sekarang perbaiki niatnya di tengah-tengah jalan, mumpung belum terlambat. Karena kesalahan niat dari awal nanti menentukan hasil di akhir. Salah niat dari awal
artinya Anda gagal sebelum melangkah. Makanya jangan salah niat. Kita berniat ingin memperbaiki, sesuatu yang kurang dalam diri kita, dengan harapan kebaikan yang ada dalam diri saya ini dicurahkan kepada kita, dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dari hari ke hari betul menjadi orang-orang yang dalam hal ini ahli kebaikan. Itu harapannya. Kemudian dasar yang ketiga yang paling mendasar yang ditetapkan oleh ulama tasawuf adalah tentang khirqah. Khirqah di sini adalah yang dimaksud khirqah adalah pakaian. Khirqah di sini bukan pakaian abah diberikan kepada kita setiap hari, bukan. Pakaian khirqah di sini adalah yang dimaksud perkara-perkara yang dipakai oleh Syekh Mursyid itu kita amalkan juga, karena pakaian-pakaian yang dipakai oleh Syekh Mursyid itu tentang berbagai amaliyah. Ketika kita pakai berarti kita sedang memakai pakaian khirqah Syekh Mursyid kita. Makanya ada kalimat di dalam manqobah, itu saya lupa manqobahnya, bahwa Syekh Abdul Qadir jika ada yang minta pakaiannya, Syekh Abdul Qadir memberikannya. Itu bukan pakaian secara maksud hakiki, ketika dipakai seperti Imam Lukman pakai jas ini, dan murid Syekh Abdul Qadir orang tangan, orang pengen tahu jas namang, jasnya ke saya lalu berikan, bukan ke sana maksudnya. Jadi pakaian amalan-amalan yang biasa dipakai diamalkan keseharian oleh Syekh Abdul Qadir diberikan kepada murid-muridnya sehingga supaya dipakai, itu namanya pakaian khirqah. Sehingga ketika yang tiga ini terjadi, pertama bayat, proses berjanji seorang murid kepada Syekh hakikat syariatnya dan kepada Allah hakikatnya, kemudian talqin, proses pencurahan asrar dari Syekh kepada murid, dan memakai pakaian khirqah, mengamalkan amalan-amalan yang biasa diamal oleh Syekh. Maka ketika tiga ini diamalkan, maka pasti akan mengalami proses perubahan. Pasti itu Pak. Pasti, saya katakan pasti akan mengalami proses perubahan. Adapun lambat dan cepatnya tergantung kesungguhan di dalam mengamalkannya. Itu tergantung kita. Sungguh-sungguh cepat, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Dani. Kita ini ada satu penyakit, datang ke dokter diberi antibiotik. Kata dokter, ini antibiotik dimakan 3 kali 1 selama 3 hari, bahkan ada yang sampai seminggu, sampai habis. Ya, kata dokter. Kita dipraktekkan karena kita merasa sudah sembuh, antibiotiknya tidak dimakan lagi. Sudah sembuh ini. Akhirnya bagaimana? Suatu saat nanti datang lagi penyakitnya, menyerang lagi dengan ketahanan yang tidak ada. Itulah ketika kita mengamalkan paket-paket atau khirqah yang dimiliki oleh Syekh seperti dzikir harian, khataman, manaqib, sholat-sholat sunat, riyadhah dan adab yang lain-lainnya, itu artinya kita sedang membentengi diri kita dari serangan musuh setan dan hawa nafsu. Sehingga ketika kuat ininya, terus pengamalannya, itu dengan otomatis nafsu menjadi lemah, setan pun tidak akan mampu menyerang kepada kita. Pada akhirnya kita menjadi orang yang sembuh, keluar sebagai pemenang. Artinya kenapa dikatakan pemenang? Menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Dalam hal ini, sempurna di sini bukan berarti sempurna sebagaimana sempurnanya Rasul, bukan. Minimal akhlak
kita mirip-mirip lah akhlak dari Syekh Mursyid kita. Contohnya menjadi pribadi yang senantiasa menjaga waktu, senantiasa menjaga wudu, terus berbuat kebaikan-kebaikan. Dan jangan salah ibu bapak, Syekh Mursyid kita sudah memberikan doa, yaitu diberikan pada tahun 2014 bulan Agustus. Doa ini asal dari hadis Rasul, artinya tidak ada celah untuk tidak berbuat kebaikan. Jadi inti doa itu agar kita tidak ada satu celah pun untuk tidak berbuat baik kepada orang lain, tidak berbuat menyakiti orang lain ya. Karena doa ini intinya sangat dalam. Dikatakan Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihi fasbuq 'alaihi wa man waliya min amri ummati farfaqu bihim farfuq bih. Hadis Rasul al-hadis. Apa memberikan di Masjid Istiqlal, Pak Iman belum masuk dulu ya, bulan Agustus tahun 2014 belum. Itu Abah memberikan doa di Istiqlal. Dulu ketika diberikan doa itu diamalkan setiap habis sholat. Dan sekarang saya juga tambahan doanya itu gitu. Doanya diberikan judul oleh Abah, doa untuk kesejahteraan agama dan negara ya, dan masyarakat. Doanya diberikan itu. Tetapi kalau melihat inti dari doa itu sebenarnya artinya barang siapa yang mengurusi urusan umatku dan berniat untuk mempermudahnya, ya Allah mudahkanlah orang ini urusannya. Dan barang siapa yang mengurusi umatku dan berniat menyusahkan urusan umat, ya Allah susahkan urusan orang ini. Artinya kita sebagai muridnya sudah diberikan doa sekaligus itu teh lancep senang panyapu ti guru. Lamun hayang dimudahkeun urang urusanna sok atuh mudahkeun urusan batur. Itu atuh eta teh intina. Naon we? Tidak harus kita menjadi seorang pejabat, tidak harus. Kita sesama murid dan sesama dengan umat Islam, hendaklah kita menjadi pribadi yang senantiasa memudahkan urusan orang. Karena kalau kita senang mempersulit urusan orang lain, kita pasti terkena doa itu tadi. Bayangkan Pak, Allah mengatakan kalau berniat akan menyusahkan urusan orang, ya Allah susahkanlah urusan orang ini. Hati-hati. Hati-hati. Jadi lebih baik kita menjadi pribadi yang senang memudahkan urusan orang. Sehingga oleh Abah didoakan mudahkanlah urusan orang ini. Itu tidak ya. Maksudnya untuk kesejahteraan, tapi intinya itu bisa dipahami. Jadi esensi dari doa yang diberikan Abah ini mendidik. Inilah proses pendidikan mursyid itu sangat halus. Maka dikatakan mursyid itu wal hikmatul hukama. Pendidikan bahasa-bahasanya sangat halus, melebihi kehalusan bahasa-bahasa ahli filsafat. Itu mendidik murid agar senantiasa menjadi pribadi yang senang memudahkan urusan orang. Itu karena kalau seorang murid Abah Aos senangnya mempersulit urusan orang, itu doa pasti akan menimpa kita. Jangan aneh ketika kita kalau senang memudahkan urusan orang, kita pun akan dimudahkan urusan orang. Sulit mempersulit urusan orang, disulitkan lagi oleh urusan kita. Karena kita sudah diberikan doa oleh guru agung kita yang dalam hal ini doanya pasti ijabah. Pasti ijabah. Makanya kita yang dalam hal ini sedang memakai pakaian khilqah Syekh Mursyid, yaitu amal-amal beliau, namanya dikatakan af'al beliau
di samping ahwal dan ahwalnya kita berusaha merealisasikan, yaitu yang dalam hal ini adalah bentuk pengamalan yang wujudnya adalah tanbih. Itu adalah sebagai barometer kita, aturan-aturan yang mesti kita laksanakan tentunya diamalkan step by step, bertahap. Tanbih itu bertahap. Syukur kalau bisa sekaligus itu lebih baik. Tapi minimal kita punya program dalam hidup ini bahwa saya harus menjadi pribadi yang mentambih. Apa Bu? Pribadi yang bagaimana tanbih di situ mengatakan, maka saya sarankan kepada para ikhwan dan akhwat agar memiliki tanbih ini agar dibaca di rumahnya masing-masing. Karena ketika dibaca, dari hasil membaca akan menjadi bahasa. Dari bahasa akan menjadi terasa. Saya ulangi, dari membaca akan menjadi bahasa. Kalau sudah menjadi bahasa akan terasa. Benar tidak? Makanya tanbih terus dibaca setiap malam, diharapkan akan menjadi terasa. Tanbih itu akan menjadi bahasa. Bahasa di sini adalah sebagai sarana komunikasi kita di masyarakat dengan sesama muslim. Makanya kepada yang lebih atas harus bagaimana, kepada yang sama harus bagaimana. Itu adalah aturan. Dan jangan sekali-kali berpikir berburuk sangka kepada Syekh Mursyid. Jangan sekali-kali ada buruk sangka kepada Syekh Mursyid. Karena kita buruk sangka kepada Syekh Mursyid sama artinya kita buruk sangka kepada Allah. Karena Syekh Najmuddin di dalam Tanwirul Anwarul Qudsiyah mengatakan demikian. Syekh Najmuddin mengatakan menghormati Syekh Mursyid sama artinya dengan menghormati kepada Allah. Maka kalimat mafhum khalafahnya, kalimat antonimnya, lawan kata dari menghormati berarti menghina, melecehkan. Kalau saya boleh menambahkan tentang sabda dari Syekh Najmuddin ini, menghormati Syekh Mursyid berarti sama dengan menghormati Allah. Dan menghina Syekh Mursyid, menghujat Syekh Mursyid sama dengan menghina dan menghujat kepada itu. Sama buruk sangka kepada Syekh Mursyid sama dengan buruk sangka kepada ya. Maka terus kita evaluasi diri kita agar kita menjadi betul-betul murid yang memiliki adab di hadapan syekhnya. Karena hanya murid-murid yang beradablah yang mau mendekat kepada syekh dengan menggunakan aturan main yang saya berikan, maka pintu hadrahnya akan Allah buka, pintu kesadaran kepada Allahnya akan Allah buka, akan Syekh Mursyid buka. Tetapi kalau tidak menggunakan etika, tidak menggunakan aturan-aturan yang Syekh Mursyid tetapkan, maka hadrah ini ditutup, tidak akan terbuka. Qalbul arif hadratullah wa sawahu ababuha. Qalbu Syekh Mursyid ini adalah hadrah Allah, dan panca inderanya merupakan pintu-pintu masuk ke dalamnya. Maka dengan pernyataan kalimat ini saja sudah cukup bagi kita bahwa pentingnya seorang Syekh Mursyid yang hidup. Ini kalimat ini adalah bukti otentik bahwa penting harus ada Syekh Mursyid yang hidup di dalam bertarekat. Jadi dengan satu baik kalimat ini saja, bagi saya pribadi, yang mudah-mudahan bagi saudara-saudara juga sama, cukup bagi kita. Ini adalah isyarat agar kita di dalam bertarekat memiliki Syekh Mursyid yang hidup. Kalau tidak percaya, saya kupas sedikit.
Dikatakan qalbul arif hadratullah. Saya bertanya, qalbu itu adalah yang sudah sebagaimana tahu dimensi abstrak batin manusia. Saya bertanya, yang disebut manusia itu yang hidup yang mati? Kan begitu pertanyaannya. Disebut manusia yang mati yang hidup? Yang hidup. Maka dengan satu kalimat ini sudah cukup bagi kita. Ketika kita bertarekat harus dibimbing oleh Syekh Mursyid yang hidup, bukan yang sudah mati. Dari kalimat ini sudah cukup. Wasawahu abwabuha, dan panca indranya adalah pintu. Sekarang bertanya, apakah pantas, apakah pas kalimat ini terapkan disebutnya panca indra kepada mayat? Kan tidak. Ini logikanya harus main, otaknya harus bermain. Bahwa dengan dua bait kalimat ini saja pernyataan seorang sufi agung cukup bagi kita bahwa penting kita dalam bertarekat ini memiliki Syekh Mursyid yang hidup agar terjadi pembimbingan batin. Sehingga ketika terbimbing batinnya, minimal ketika akan melakukan hal-hal merasa malu lah, merasa malu. Itu artinya kesadaran kepada Allahnya dibuka. Itu maksudnya sana. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan. Nah, dalam tarekat mah gitu. Ya, saya sudah membuat tulisan terkait hitung-hitungan, ternyata tidak tersampaikan. Ini saya motret, Bapak Gubernur terus sudah motret. Tadinya saya sudah akan menyampaikan tentang kesyukuran, tentang kenikmatan Allah yang harus kita hitung. Saya sudah hitung kenikmatan ini. Walaupun Allah mengatakan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau menghitung-hitung, engkau tidak akan menghitung. Tetapi wajib adanya kita menghitung tentang kenikmatan dari Allah, yang dalam hal ini 4 kategori kenikmatan yang akan Allah hitung. Ini sudah saya hitung ini. Tentang biaya kita bernapas saja saya hitung, Pak. Tidak percaya ini saya kasihkan biaya bernapas ini, Masya Allah, Pak. Biaya untuk bernapas satu hari ini 24 jam. Biaya untuk bernapas ini loh, satu lipat bernapas. Saya mengasih hitungan 185.760.000 biaya untuk bernafas, bayangkan. Saya sudah hitung, Pak. Tidak percaya nih, hitungannya saya sudah hitung. Tetapi karena mungkin Abah belum memberikan izin menyampaikan ini, akhirnya kemana-mana sudah tidak akan tersampaikan. Waktu sudah habis jam 10. Ya. Jadi memang kalau kita akan menghitung nikmat tidak akan terhitung. Tetapi kita wajib adanya menghitung kenikmatan dari Allah secara garis besar, karena kenikmatan ini akan Allah minta pertanggungjawaban. Surat At-Takasur, summa latus'aluna yawma idzin 'anil. Maka pada hari itu pasti akan minta pertanggungjawaban kenikmatan. Maka ketika pasti akan dihitung tentang kenikmatan itu, kenikmatan apa saja, saya sudah siapkan hadisnya, saya sudah siapkan hitungannya. Boleh nambah sedikit? 5 menit atau 10 menit? Ini agar kita menjadi pribadi yang asyakur, bukannya syakir. Saya berharap jangan hanya menjadi syakir. Kalau syakir berarti hanya bersyukur. Kalau asyakur berarti menjadi pribadi yang syukurnya tak terhitung. Kalau sudah tahu tentang biaya nikmat yang Allah berikan, tentang satu nikmat bernafas saja membutuhkan biaya yang segitu besarnya, pasti kita akan sadar. Kalaupun belum sadar, sungguh terlalu. Lamun tersadar kene terlalu. Baik, saya sedikit saya kupas bahwa
kenikmatan yang Allah akan hitung ini setiap diri manusia itu 4 pasti. Hadisnya sudah kita pahami, sebenarnya sudah pernah kita dengar, ada di kitab Duratun Nasihin atau di Riyadhus Shalihin, sudah ketemu saya juga. Bahkan saya menemukan lagi di Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram, kitab hadis, ada di situ. Saya pernah temukan dengan isinya la tajulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Satu saja. La tajulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Satu saja. Karena kalau diurai yang keempat-empatnya panjang. Satu saja. Tidaklah sekali-kali seorang hamba melangkahkan kakinya, Pak Iman, melangkahkan 2 kakinya keluar kemana, Pak ya? Itu pasti seorang hamba itu akan dimintai dihisab tentang yang 4 perkara. Yang pertama saja, la tajulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Yang pertama yang akan Allah itu adalah umurmu banyak dihabiskan untuk apa? Umur. Maka berbicara umur berarti tentang kehidupan. Karena hidupnya kita dengan bernafas, dengan gerakan jantung. Jantung bergerak hidup, jantung berhenti mati. Maka yang akan ditanya oleh Allah bukan berapa banyak usia, bukan. Tetapi setiap detak jantung yang engkau pakai, setiap detik ini dipakai untuk apa? Karena memang siapa menyampaikan, untuk menggerakkan jantung ini biayanya sangat mahal. Untuk bernapas sangat mahal, Pak. Saya sudah hitung mendapatkan 24 jam 185.760.000 biaya untuk bernafas. Dari mana itu? Seseorang yang bernafas membutuhkan 2 unsur kimia. 1 oksigen, 2 nitrogen. Tetapi jangan salah, oksigen di sini adalah oksigen untuk kesehatan, dan nitrogen di sini nitrogen untuk kesehatan. Karena berbicara 2 unsur kimia ini ada 2, ada oksigen medikal, ada oksigen untuk keperluan industri, ada nitrogen untuk kepentingan medis, ada nitrogen untuk keperluan industri. Seperti Bapak sekarang kalau mampir ke pom bensin, di situ ada tambal ban dengan isi nitrogen. Sama beda. Dengan nitrogen yang dipakai untuk bernapas. Tetapi kalau Bapak pernah mengalami di opname di rumah sakit, itu pasti di belakang Anda ada 2 selang yang beluk-beluk itu bergelembung-gelembung, itu 2. Selangnya 2. Yang 2 itu adalah oksigen dan kok Mang Lukman tahu kan pengalaman, saya pernah dirawat. Rekam medreknya saya baca, habis oksigen sekian liter, habis nitrogen sekian liter. Itu ternyata dihitung, Pak, per liternya. Kita kadang-kadang tidak sadar, ini bernapas gratis dari Allah. Padahal kalau anak rumah sakit mengalami sesak, itu dimasukkan selang di sini. Di belakang gelembung belum hidup di regulator namanya, pengaturan itu regulator. Selamanya mau ke tabung utama. Itu yang 2 selang yang masuk ke sini oksigen dan nitrogen. Nah, paham? Harga oksigen untuk keperluan medis berdasarkan data yang saya terima tahun 2013, yang dulu ketika harga dolar 10.000, 1 liter oksigen 2.880 per liter.
Harga per liternya 25.000. Harga oksigen medis ketika dolar 10.000, saya hitung estimasi ya, hitungan estimasi itu kurang lebih harganya per liter 25.000. Nah, saya pernah dirawat soalnya. Seseorang manusia untuk keperluan bernafas selama 24 jam ini butuh 2.880 liter untuk itu. Kalau 24 jam habisnya segitu. Bayangkan, sangat mahal. Belum nitrogen. Nitrogen itu harganya berdasarkan data yang saya terima pada waktu itu, harga per liternya 10.000. Nitrogen 24 jam untuk bernafas itu membutuhkan oksigen 11.000 liter. 11 dari sini 11.376 liter. Oh, nitrogen tinggal dikali saja 2.880 kali 25.000, 11.736 kali 10.000. Saya sudah total jumlahnya. Oksigen dibutuhkan biaya 72 juta 24 jam untuk beli oksigen. Harga untuk beli nitrogen 113.760.000. Beli nitrogen 24 jam. Tinggal jumlah untuk bernapas itu butuh oksigen dan nitrogen. Ketika dijumlah 185.760.000 eta teh duit keur beli untuk harga bernapas 20 juta. Begitu. Cik pertanyaannya, boga duit ke 185 juta. Ya eta. Karena sok pokok orang. Inilah kemurahan Allah. Ya, maka pantas Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah itu, bahkan Allah nyindiran babi ayyi ala rabbikum ma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan? Sedangkan nikmat bernapas saja butuh duit 185 juta sehari. Kali sebulan berapa? Saya sudah hitung. Dikali 30 hari menghasilkan 5 miliar 572 juta 800.000. Jadi kurang lebih 5,6 miliar harga untuk stok uang untuk membeli oksigen dan nitrogen untuk kebutuhan bernapas sabulan teh 5,6 miliar. Kira-kira ayat dua segitu. Disinilah makanya Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nyambung? Pantas Allah mengatakan tidak akan terhitung. Ternyata ketika diurai secara keilmuan benar. Ini satu kenikmatan bernafas, bayangin. Satu bernafas. Yang diminta oleh Allah hanya satu, syukur bernafas. Maka alhamdulillah kita sudah punya alat untuk bersyukur. Bersyukurnya bernafas. Nafas kita dipakai untuk zikir kepada Allah. Nafasnya yang masuk dan yang keluar, gerakan jantung kita diisi dengan ini. Ismullah. Satu nama Allah yang pertama masuk, satu nama Allah yang kedua masuk, satu nama Allah yang ketiga. Inilah yang terjadi ketika nama Allah yang ketiga di antara dua nama Allah yang kedua. Inilah yang disebut dengan hakikat Lailatul Qadar. Kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak akan mampu kita untuk bersyukurnya. Ya. Jadi benar
nikmat yang paling agung zikir ini ternyata benar. Kalaulah tidak punya zikir, nafas kita sudah terbuang sia-sia. Sedangkan biaya bernafas sudah segitu besarnya. Sedangkan yang akan diminta pertanggung jawab yang pertama tentang itu. Insya Allah, bersyukurlah kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid, Pak. Syukur. Bersyukur. Dengan bimbingan beliau, kita menjadi orang-orang yang setiap saat senantiasa bersyukur kepada Allah dengan gerakan jantung, nafas yang keluar yang masuk terisi oleh zikir kepada Allah. Karena Allah menyatakan, "Idza zakartani syakartani." Ketika engkau mengingatku, engkau sedang bersyukur kepadaku. Inilah, saya suka menangis kalau ingat simpel. Saya suka menangis karena apa? Ini kenikmatan yang tidak akan kita bisa bayar, kenikmatan yang tidak bisa balas dari kebaikan dari guru tidak bisa terbalas. Bayangin Pak, kalau Allah minta, kalau Allah menagih, sob, kamu harus bayar 185 juta sehari untuk biaya kamu bernapas. Bayar dari mana? Dan alhamdulillah kita sudah punya alat untuk bersyukur kepada Allah. Itu zikir. Dipertemukan dengan Syekh Mursyid, menerima talqin zikir dari beliau, sehingga kita diharapkan menjadi orang-orang yang syukurnya tak terhitung. Artinya setiap gerakan nafas kita berupaya dijaga untuk senantiasa mengingat Allah, dan fisik kita diupayakan untuk senantiasa mengikuti ketaatan kepada Allah, sehingga ketika terkolaborasi, tergabung antara batin kita, fisik kita dipakai untuk bertaat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak ketaatan kepada Allah, maka mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang asyakur, orang-orang yang bersyukurnya tak terhitung. Amin ya rabbal. Semoga khususnya Shahibul Bait, umumnya kita semua sama-sama hadir, Allah kabulkan segala hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah tolak balai doa batin dunia akhiratnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, agama dan negara dengan alat zikrullah. Dan semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang mampu berkhidmat kepada tugas dan amanat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal ini bertujuan untuk memajukan dan memakmurkan dunia dengan tujuan untuk menggapai kebahagiaan negeri akhirat. Bi karamati wa syafaati Syekh Muhammad Abdul Qadir Mas'ul Al-Qadiri Nasyabanil Kamal istajibu anna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.